Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Hari ini kita memasuki tema 5 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Pelajaran pertama yang dibahas adalah IPA dengan materi daur hidup hewan. Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari telur atau saat kelahiran hingga menjadi hewan dewasa yang siap untuk berkembang biak. Berdasarkan perubahan bentuknya, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Sekarang kita akan mempelajarinya satu persatu. 1. Daur hidup dengan metamorfosis. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasa. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. A. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Ciri khas yang dimiliki dalam metamorfosis sempurna terdapat tahap pupa atau kepompong pada hewan serangga atau terdapat bentuk berudu pada katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui 4 tahapan. Keempat tahapan tersebut yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, lalat, nyamuk, dan lebah. Perhatikanlah contoh metamorfosis kupu-kupu berikut. 1. Adalah telur. Kupu-kupu bertelur dan diletakkan di daun. 2. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat atau larva. Ulat nantinya akan memakan dedaunan yang banyak untuk beristirahat dan membungkus dirinya di dalam kepompong atau pupa. Di dalam kepompong, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu dengan waktu yang cukup lama. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu muda akan keluar dari kepompongnya. Dan tahapan keempat, kupu-kupu muda akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. B. Metamorfosis tidak sempurna. Kecoa dan belalang merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu muda atau nimfa dan individu dewasa atau imago. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Ciri khas hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah penambahan struktur tubuh seperti sayap yang muncul pada nimfa. Perhatikanlah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna berikut ini, yaitu metamorfosis kecoa. 1 adalah telur. 2 adalah nimfa tanpa sayap. Yang ketiga, nimfa tanpa sayap. Lalu berubah menjadi nimfa bersayap. Dan yang terakhir menjadi kecoa dewasa.
Contoh metamorfosis berikutnya adalah metamorfosis belalang. Pertama, betina bertelur, lalu menjadi nimfa tanpa sayap. Lalu ada nimfa bersayap, dan terakhir menjadi belalang dewasa. 2. Daur hidup tanpa metamorfosis. Ada sebagian hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Bentuk dan struktur hewan saat masih muda dan dewasa tidak mengalami perubahan. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis antara lain kucing, ayam, bebek, ikan, kadal, burung, dan kambing. Berikut adalah contoh hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis, yaitu daur hidup ayam. Ayam dewasa bertelur, lalu menjadi telur embrio, telur menetas menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Pelajaran kedua, PPKN, materi usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang merupakan suatu kesatuan kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan kekuasaan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Persatuan dan kesatuan NKRI menjadi modal penting dalam pembangunan nasional. Upaya menjaga persatuan dan kesatuan menjadi tanggung jawab kita semua. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka negara Indonesia tidak mudah terpecah belah. Selain itu, keamanan dan kenyamanan dalam bernegara akan tercipta. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan yaitu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Misalnya, berpartisipasi dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, dan ikut serta kegiatan yang diadakan masyarakat seperti gotong royong. Pembahasan materi sudah selesai, kita lanjut tugas tema. Tugas hari ini adalah IPA. Ini adalah bagian pertama dari tugas IPA. Ada 4 soal yang harus kalian jawab dengan tepat. Dan ini bagian kedua dari tugas IPA, soal nomor 5. Jadi untuk tugas IPA ada 5 soal. Tugas berikutnya adalah PPKN. Untuk menjawab soal nomor 1 dan 2, kalian langsung menjawab. Dan untuk nomor 3, sebelum kalian menjawab soalnya, bacalah teksnya terlebih dahulu. Anak-anak hebat 5A, sekian sudah untuk pembelajaran di hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.